Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Selalu ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, belum lama ini ana menyimak satu video yang berisi ceramah Ustadz Abdus Somad atau yang biasa disingkat menjadi UAS. Yang dalam salah satu ceramahnya itu yang termuat di YouTube, beliau menyampaikan intinya bolehnya orang bertawassul kepada orang soleh yang telah wafat dengan menyebut kedudukannya atau keagungan orang yang kita bertawassul padanya. Misal kita bertawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang soleh yang telah wafat. Dalam ceramahnya itu, beliau garis besarnya memiliki dua alasan. Alasan pertama, katanya ini diibaratkan seseorang yang hendak membutuhkan satu keperluan kepada seorang pimpinan. Kalau kita pengen mengajukan satu proyek, tentu katanya kalau proyeknya ini mau diterima, nggak mungkin kita langsung menghadap pimpinan yang tertinggi. Biasanya kita akan lewat dengan protokoler di bawahnya dulu, agar menyampaikan misalnya kepada siapa yang kita maksudkan, yang lalu dengan itu lewat perantaraan itu kita berharap proyek itu bisa disetujui karena kita berwasilah kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Tak mungkin kita akan bisa diterima, maknanya kalau kita ini hanya mengandalkan satu pintu, tidak lewat pintu berjenjang. Maksudnya seperti itu dalam bahasa bebas, seperti yang videonya akan Ana sampaikan. Yang kedua adalah berdalil dengan satu hadis, di mana di hadis yang akan kita kutipkan videonya ada hadis dari Imam Hakim yang menunjukkan dulu katanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dalam rangka meminta agar dosanya itu diampuni, maka ia bertawassul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentu belum ada, tapi Nabi Adam tawassulnya dengan hak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kelengkapannya akan Ana sampaikan nanti pada saatnya. Nah, sebelum Ana komentar banyak masalah ini, seperti biasa Ana kutipkan dulu ceramah dari Ustadz Abdus Somad tersebut, baru setelah itu akan Ana komentari di bawah. Tafadholu. Saya tak paham tawasul nih Pak Ustadz. Tolong Ustadz jelaskan. Tawasul itu singkatnya begini. Datang saya ke Kepala Dinas PU. Pak Kepala Dinas, tolonglah aspal jalan ke kampung kami. Kata Kepala Dinas, tak bisa, ini begono. Terus saya bilang, aku bertawassul kepadamu bi barokati Gubernur Sumatera Utara. Kata dia, insya Allah selesai. Nah, itulah tawassul tuh. Itulah arti tawassul tuh. Menyebut nama orang supaya tujuan tercapai. Yang disebut kepada Allah tuh nama orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan meminta kepada Nabi Muhammad. Tak ada orang Islam minta ke Nabi Muhammad, mintanya pada Allah, menyebut nama Nabi Muhammad. Tapi dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah,
fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu, kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, jika antum telah menyimak video tadi, maka apa yang Ana sampaikan di awal ceramah tergambarkan alasan utama UAS membolehkan tawassul kepada orang yang telah wafat, khususnya tentu dari kalangan orang yang soleh, yaitu dari dua perkara yang dapat antum simak sendiri dalam ceramahnya. Nah, sebelum Ana memberikan rincian atas masalah ini, maka Ana dalam kajian kali ini memberi judul menguji kesohihan alasan Ustadz Abdus Somad terkait masalah tawasul kepada orang soleh yang telah wafat. Saudaraku, agar masalah ini dipahami dengan lebih sempurna, terpaksa Ana tidak langsung masuk kepada komentar atas dua dalil utama yang dibawa oleh Ustadz Abdus Somad tadi. Ana harus menjelaskan dulu dari pengertian awal dulu agar tidak disalahpahami. Apakah ini maknanya kami mengingkari semua jenis tawassul? Apakah kami tidak mengerti hakikat tawassul? Sebab terkadang ahlul bid'ah, kalau kita nanti langsung membantah pada titik poin yang hendak kita bantah, dianggapnya kita tidak mengerti sisi lainnya. Maka terpaksa Ana harus sampaikan dulu sekitar persoalan tawassul ini, yang pokoknya agar bisa dipahami di mana posisi kita dalam menyikapi persoalan tawassul. Tawassul itu jamaknya wasail. Pengertian tawassul itu telah disampaikan dalam banyak kitab-kitab. Salah satunya adalah dikatakan at-taqarrub ilal matlub. Lihat dalam Lisanul Arab juz 11 halaman 724. Jadi tawassul itu at-taqarrub ilal matlub. Upaya mendekatkan diri kepada yang dituju. Bagaimana kita taqarrub? Mendekatkan kepada yang kita tuju. Dalam hal ini, tentu tawassul ini yang kita tuju kepada Allah. Bagaimana agar kita ini bisa dicapai atau bisa mencapai Allah. Ya, lewat tawassul. Caranya dengan cara apa nih? Supaya kita bisa kepada Allah. Nah, ini yang disebut tawassul. Yang dimana perantaranya ini sering disebut wasilah. Perantaranya. Bagaimana agar kita bisa nyampe kepada Allah lewat wasilah. Nah, jika ini telah dipahami, perlu juga Anda sampaikan, terkadang wasilah ini juga diartikan sebagai derajat, kedekatan, kedudukan tinggi, dan yang semaknanya. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Demikian pengertian wasilah secara sederhana. Nah, apakah ada firman Allah yang terkait dengan wasilah ini? Ada. Salah satunya, mari Ana bacakan surah Al-Ma'idah ayat 35. Dan mohon simak redaksi wasilah pada ayat ini. Ya, perantara ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kata Allah, hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Di sini. Dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini jelas. Agar kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, ada wasilah. Tapi ayat ini kan masih global. Kita butuh penjelasan apa makna wasilah yang terdapat pada ayat ini. Itu tadi ayatnya, ya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan ujung ayatnya,
Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Berjihadlah kamu di jalan Allah, di jalannya semoga kalian beruntung. Nah, ikhwan, apa makna wasilah pada ayat di atas? Carilah olehmu wasilah menuju Allah. Tentu tidak ada yang lebih paham tentang ayat-ayat Al-Quran yang melebihi para salafus salih kita. Terutama tentu para sahabat ridwanullah alaihim, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang dikenal mengikuti jejak mereka. Maka mari kita lihat apa tafsir para ulama makna wasilah. Apakah wasilah tadi? Dan hendaklah kalian mencari wasilah, itu wasilah doa kepada orang yang telah mati dengan menyebut nama orang yang soleh. Itu makna wasilah ayat tadi. Bahaya menafsirkan Quran dengan roh sendiri. Perlu kita melihat dulu apa sih makna wasilah ayat ini. Makanya pertama berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Beliau menafsirkan wasilah al-qurbah, yaitu ibadah, pendekatan ibadah. Jadi, dan hendaklah kamu mencari Allah itu lewat pendekatan ibadah. Ibadah syariah tentunya. Ibadah syariah itu wasilah menuju Allah. Ibadah sholat, zakat, som, baca Al-Quran, baca sholawat syar'i. Itu semua wasilah menuju Allah. Al-Qurbah. Pendekatan kepada Allah lewat ini. Ini juga dikatakan oleh Imam Mujahid, atau Abu Wa'il, Al-Hasan, Qatadah, Abdullah bin Katsir, As-Sudi, Ibnu Zaid, dan lain-lain. Qatadah rahimahullah lebih memperjelas, yaitu maksudnya katanya taqarrabu ilaihi bitaatihi wal amali bima yurdi. Taqarrub tadi yang dikatakan Ibnu Abbas tadi, ya, taqarrub al-qurbah, taqarrub, pendekatan. Itu maksudnya taqarrabu ilaihi, ya, mendekat kepada Allah itu bitaatihi, dengan kita taat padanya, wal amal bima yurdihi, dan beramal dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Ya. Lalu pada kalimat selanjutnya beliau mengatakan wa hadzal ladzi qalahu haula'il a'immah la khilafa bainal mufassirin fi. Inilah yang telah dikatakan oleh para ulama, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa ibadah itu tadi dengan menjalankan ketaatan, ya, amal solih, zakat kita, itu wasilahnya, wasilah. Ya, ini yang dikatakan, ya, oleh haula'il a'immah, para ulama-ulama, ya, la khilafa bainal mufassirin, bahkan tidak ada perselisihan lagi di kalangan ahli tafsir terkait ayat ini. Maksudnya begitu, wal wasilah, wasilah itu diyallati yutawassal biha ila tahsinil maqsud. Tawassul itu, atau maaf, wasilah itu adalah mencari berbagai jalan yang dapat menyampaikan dengannya tujuan kita, yaitu tadi ibadah-ibadah, ibadah syariah, ya, wasilahnya agar kita dekat pada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, ya, cari wasilah, wasilah dengan ibadah. Lihat tadi keterangan para ulama tadi dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 103. Ya. Penafsiran senada, ya, bahwa wasilah itu pengertiannya seperti itu, yaitu dengan melakukan taqarrub, ibadah-ibadah, bisa lihat dalam kitab Mufradat Gharibil Quran halaman 524. Imam Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya yang sangat masyhur Adwaul Bayan menyatakan juz 1 halaman 402, i'lam anna jumhurul ulama'i, ketahuilah bahwa mayoritas ulama telah menegaskan ala annal murada bil wasilah guna, bahwa yang dimaksudkan pada ayat ini wasilah huwa al-qurbah,
ilallah ta'ala. Yaitu qurbah, pendekatan kepada Allah. Dengan apa? Bimtisali awamiri, dengan menjalankan berbagai perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, ala waqti ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu dengan mengikuti dengan apa-apa yang diberi petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan petunjuk beliau, bi ikhlasin fi dzalika lillah ta'ala, dan tentu dengan memurnikan keikhlasan kepada Allah, tauhid. Inilah wasilah kita. Dengan basic tauhid menjalankan segala ketaatan. Perintah Allah apa? Kita diperintahkan oleh Allah sholat. Sholat itu wasilah kepada Allah. Kita diperintahkan som. Som itu ibadah, wasilah kepada Allah. Kita diperintahkan zakat. Zakat itu wasilah kepada Allah. Juga menjauhi larangan. Kita dilarang minum khamr. Ketika kita menjauhi khamr, berarti kita wasilah kepada Allah agar kita dekat padanya. Kita dilarang mencuri. Ketika kita menjauhi mencuri, berarti kita sedang wasilah kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya, dan seterusnya. Segala bentuk pendekatan diri kepada Allah, baik dalam bentuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah, berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar tauhid. Itulah wasilah. Jika itu telah dipahami, makanya aneh kalau ada orang yang membolehkan wasilah dengan zatia makhluk, ya, dengan aku bertawasul dengan keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Fulan yang telah wafat, dengan hak Fulan, dengan jakulan misalkan. Dengan dalil ayat tadi, karena ada kata wasilah berarti boleh wasilah kepada yang seperti itu. Seperti yang biasanya ini banyak dilakukan kalangan sufi. Makanya Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, ya, dengan tegas mengingatkan masalah ini. Di mana setelah beliau tadi menjelaskan bahwa wasilah pada ayat ini, semua ulama tafsir menafsirkannya tadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Lalu beliau juga berkata, wa bihadza ta'lamu anna ma yaz'umuhu kathir min mulahidati ittiba'il juhal al-mudda'ina lit-tasawuf. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya apa yang selama ini diklaim, diduga, ya, oleh orang-orang yang jahil dari pengikut sufi, ya, yaitu dengan mereka menyatakan annal muroda bil wasilah fil ayah, mereka menyangka al wasilah yang tadi disebut di ayat tadi adalah as-syekh alladzi yakunu lahu wasito bainahu wa baina rabbi. Wasilah ayat tadi maksudnya kita cari wasilah syekh-syekhnya, ya. Kalau mau doa apa jangan langsung ke Allah, tapi wasitoh, ada perantara dulu dengan syekh-syekhnya dulu. Ini kalangan sufi begitu katanya. Ya, maka dikatakan annahu tahabbutun fil jahli wal ama wa dhalalun mubin. Tak diragukan lagi, ini adalah menampakkan kebodohan, kebutaan, kesesatan yang nyata. Wa tala'ubun bi kitabillah ta'ala, bahkan ini termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Ya, wa takhudul wasaid min dunillah, bahkan sebetulnya menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah. Di tengahnya dikasih perantara ini, min usuli kufril kufar, dasar-dasar ibadahnya orang kufur. Kita tahu di Kristen kalau orang pengen minta, ini anak cukupkan dulu di situ pernyataan dari Syekh Asy-Syinkiti juz 1 halaman 402. Ya, makanya jangan heran, prinsip orang-orang kafir biasanya ke Allah langsung nggak mau. Dari dulu pengennya ada wasaid, perantara. Sampai pun orang-orang Nasoro kalau mereka melakukan dosa tidak langsung kepada Tuhannya,
tapi mereka datang ke pendeta-pendeta, ya, yaitu pernyataan pengakuan dosa. Tidak langsung, itu agama-agama kufur, bukan prinsip Islam. Di Islam itu antara kita dengan Allah tak perlu lagi wasait, kecuali kalau wasait tadi amal solih, ya, bukan dengan cara-cara menjadikan Syekh Fulan. Kalau mau doa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan, ya. Tidak ada. Kita bukan agama kependetaan. Itu cara-cara agama-agama di luar kita. Ini, jadi wasilah tadi tidak ada kaitan dengan seperti yang diduga oleh orang-orang yang menyimpang. Karena itu ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, para ulama makanya merinci supaya jelas masalah ini. Tawasul itu garis besarnya dibagi dua, atau wasilah ini, ya, sama. Tawasul, ya, lewat wasilah, perantara. Yang pertama disebut tawasul masyru', ya, tawasul yang benar, ada petunjuk syariat. Dengan cara ini Anda boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tadi wasilah yang sahih. Ada wasilah yang sahih ini mencakup tiga cara. Apa saja? Para ulama telah menjelaskan. Yang pertama, at-tawassul ilallahi ta'ala bi ismin min asma'ihil husna au sifatin min sifatil ulia. Yang pertama, kita tawasul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung lewat asma'ul husna. Ya, kita berdoa, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah aku, ya Ghani, cukupkan kehidupanku. Boleh, kita ini namanya wasilah. Yang ini benar, yaitu wasilah masyru', ada syariatnya. Kalau berdoa kita dengan menggunakan asma'ul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, dan seterusnya. Ini benar. Termasuk ini tadi tawasul atau wasilah syar'iyyah. Dalilnya ada. Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Fad'u biha, maka berdoalah kamu dengannya, yaitu berwasilah dengan nama-nama Allah yang baik tadi. Ya, ini dalam tafsir Al-Muharrar dijelaskan saat menafsirkan ayat itu di halaman 718, walillahi ahsanul asma'id dallah ala sifatil kamalih fad'ullah wahdah bitilkal asma'il azimah. Allah itu punya nama-nama yang sekaligus menunjukkan sifat-sifat. Nama-nama Allah itu sekaligus menunjukkan sifatnya yang sempurna. Fad'ullah wahdah, maka silakan Anda berdoa kepada Allah bitilkal asma'il azimah, dengan menggunakan nama Allah ini, wasilahnya. Ya Rahman, kasihani aku, ya Rahim, lembutkan aku, ya Ghani, cukupkan aku, ya Qawi, kuatkan aku, misalkan, dan seterusnya. Ini jelas, ya, ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan salah satu doa yang sering diucapkan Nabi dalam Sahih Bukhari 7383, Muslim 2717. Doa Nabi itu mengandung asmaul husna. Beliau wasilah, tawasul kepada nama-nama Allah. Contohnya ini di Sahih Bukhari. Ya, tadi disebutkan dalam hadis bersumber dari Ibnu Abbas. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali berdoa, katanya begini redaksinya. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatik la ilaha illa antudillani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu bi'izzatika, dengan keagunganmu. Izzah. Di sini wasilah kita dengan keagungannya. Dan dengan la ilaha illa ant, dengan tauhid. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Engkau. Antudillani, jangan sampai aku sesat. Lalu apa?
Antal hayy alladzi la yamut. Kata Nabi, antal hayy, engkau zat yang maha hidup, la yamut, yang tidak pernah ditimpa kematian. Di sini Nabi berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna sebagai wasilah. Dengan menyebut Allah sebagai aku berdoa dengan izzatmu, engkau ini zat yang maha hidup, dan seterusnya. Ini sunnah. Itu tawassul syar'i yang pertama. Supaya dipahami, sebab nanti ahlul bid'ah itu biasa kalau kita nanti langsung potong, bisa saja kita mengingkari semua jenis tawassul, semua jenis wasilah. Tidak, kalau wasilah syariah, ya kita juga menetapkan. Jangan salah paham, sebab biasanya senjata ahlul bid'ah begitu. Nyerangnya nanti yang kita tidak dijelaskan, kita berarti mengingkari semua misalkan. Bahaya, makanya Anda terpaksa ke sini dulu sebelum nanti fokus menyoroti dua dalil yang dikemukakan UAS tadi. Sekarang kita masuk tawassul masyru' yang kedua, atau wasilah masyru' yang kedua, yaitu at-tawassul ila Allah Ta'ala bi amalin sholihin qama bihi da'i, yaitu bertawassul kepada Allah ya dengan amalan sholih, dengan amal sholih yang kita lakukan. Ya. Contohnya apa? Kita mengatakan amal soleh itu baik yang berupa i'tiqadi atau amal yang kita lakukan. Contoh di sini, Allahumma biimani bik, ya Allah, dengan keimananku pada Engkau, wa mahabbatilak, dan rasa cintaku pada Engkau. Ini kan berarti kita sedang berwasilah. Ya, wa ta'zimi li kitabik, dan dengan sebab pengagunganku terhadap ayat-ayatmu Al-Quran, wattiba'i li rasulik, dan dengan aku mengikuti Rasulmu Muhammad SAW. Aku telah selalu berupaya mengikuti Rasul Muhammad SAW. Ighfirli, ampuni aku, ampuni dosaku. Orang ini berdoa kepada Allah agar dosanya diampuni dengan berwasilah kepada apa? Iman kepada Allah, cintanya kepada Allah, dan ya tadi kepengikutannya, semangat mengikutinya sunnah, dia jadikan wasilah kepada Allah. Ini benar. Ya, ini. Mana dalilnya? Bahwa ini boleh dan benar dijadikan wasilah. Jadi kita ketika berdoa misalkan, ya Allah ampuni aku, tidak langsung ampuni aku. Kita wasilah dulu dengan keimanan kita, amal soleh kita. Banyak dalilnya. Ya, salah satunya anak lihat, Anda ungkapkan dari surat Ali Imran ayat 16. Di surat Ali Imran ayat 16, ketika Allah memberikan salah satu ciri orang yang beriman itu, Allah berfirman, Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Kata Allah ketika mengungkap salah satu ciri orang beriman, alladzina yaqulun, mereka ini yang selalu berdoa. Apa? Berdoanya gimana? Rabbana innana amanna. Ya Tuhanku, sesungguhnya kami telah beriman. Dia berwasilah dengan keimanannya. Setelah itu apa? Waghfir lana dzunubana. Baru setelah itu, waghfir lana dzunubana, maka ampuni ya Allah dengan sebab iman kami ini dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Orang ini ketika berdoa tidak langsung ya Allah ampuni aku, tidak, tapi dengan Rabbana innana amanna, Tuhanku, aku ini telah beriman. Ini orang ini sedang wasilah dengan keimanan. Boleh. Baru setelah wasilah dengan keimanan, dia menyebutkan hasratnya. Apa? Dalam hal ini, waghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Nah, ini
Dan itu juga terjadi, didukung oleh hadis, banyak hadis sahih yang menunjukkan ini. Salah satunya ana bawa. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa suatu ketika sami an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u wa huwa yaqul. Nah, mendengar ada seorang laki-laki di zaman beliau itu yang saat berdoa, doanya begini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka la ilaha illa ant. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Bi anni ashhadu annaka anta Allah, antallah. Dengan modal apa modalnya? Ini mau wasilah, yaitu dengan keyakinanku. Apa keyakinanku? Asyhadu annaka antallah. Aku bersaksi engkau ini Allah. La ilaha illa ant. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Al-ahadus samad. Engkau zat yang maha esa. Ini boleh ya, wasilah dengan asmaul husna. Engkau zat yang maha esa. As-samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad, di mana engkau pun tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan engkau. Orang ini jadi ketika doa itu berdoa dengan tadi asmaul husna. Dalam hal ini tadi apa? Dengan la ilaha illallah al-ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia doanya dengan ini, wasilahnya. Mendengar doa ini, Nabi langsung berkata, walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada dalam tangan Allah. Laqad sa'alallah bismihi al-'azam. Sungguh laki-laki ini telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang amat agung. Allazi idza du'iya bih ajab, yang dimana jika dia ini berdoa apapun Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apapun yang ia minta akan Allah berikan. Dengan sebab doanya lewat Asmaul Husna. Ini hadis riwayat Abu Dawud 1493, Tirmidzi 3475 dan lain-lain. Syekh Mukbil rahimahullah dalam Shahihul Musnad nomor hadis 159 menyatakan hadis ini sahih atas syarat Bukhari Muslim. Ini hadis yang sangat tegas. Juga ada lagi hadis yang jelas menunjukkan diutamakan pula kita boleh wasilah tawasul dengan amal solih kita. Contoh dengan hadis yang sangat terkenal, yaitu 3 orang yang pernah terkurung di gua. Hadisnya sudah masyhur, sangat panjang, Anda nggak mungkin baca lengkap hadisnya. Singkatnya ada 3 orang ya terperangkap di dalam gua. Ketika mereka dalam gua, tiba-tiba batu gua tadi menggelinding sendiri menutup sehingga mereka nggak bisa keluar. Ya, terperangkap dalam gua. Mereka pengen keluar nggak bisa karena batunya sangat besar. Digeser pakai apapun nggak bisa pada saat itu. Makanya di antara mereka lalu pengen keluar dari gua itu, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan innahu la yunjikum min hadhihi sakrah illa an taqwallahu bisolihi a'malikum. Kalian ini, kita ini tak akan bisa selamat dari batu ini kecuali kalau kita berdoa bisolihi a'malikum, katanya. Yaitu dengan perantara amal solih. Harus ada. Masing-masing kita, mungkin kita punya amal soleh yang selama ini kita menonjol. Yuk kita mintakan kepada Allah agar hal ini dijadikan kita doa kepada Allah agar batu ini bisa bergeser. Ya, ini. Maka dikisahkan singkat aja, orang pertama masing-masing akhirnya 3 orang ini berdoa dengan amal utama. Yang pertama, orang pertama dia tawasul apa? Intinya, ya dia berbakti sekali sama orang tuanya. Singkatnya, dulu ya Allah aku ini memiliki kedua orang tua. Intinya baktinya pada orang tua, amal soleh. Ya Allah, jika baktiku pada orang tua ini memang suatu kebaikan,
tolong geserlah batu ini. Maka singkat kata batu ini bergeser sedikit. Mulai bergeser. Orang kedua lalu tawasul lagi. Kelebihan orang ini, dia pernah tadinya hampir jatuh kepada zina, tapi dia kemudian ingat kepada Allah membatalkan. Singkatnya begitu. Maka batu tadi yang sudah mulai geser sedikit, tambah lagi gesernya. Ya, dengan sebab doa tawasul lewat amal soleh. Lalu orang yang ketiga itu ya tawasul lagi dengan amal soleh dia yang lain. Tidak sebutkan karena panjang, pokoknya amal soleh yang lain. Maka setelah doa yang terakhir yang ketiga ini, tiba-tiba tadi batu itu bergeser total sehingga tidak lagi menutupi pintu gua tadi. Sehingga tiga orang ini dengan berkah doa dengan wasilah kepada amal soleh bisa keluar dari perangkap gua tadi. Kisah ini terdapat dalam Sahih Bukhari 2272, Muslim 2743, muttafaqun alaih. Berarti sekarang kita tahu ya, termasuk tawassul wasilah syar'i itu pertama dengan nama-nama Allah yang baik, yang kedua dengan amal soleh. Ya boleh, ya Allah, aku dulu pernah membantu orang yang sedang kesulitan. Ya, aku bantu hanya karena mengharap semata-mata ridhomu. Saat ini ya Allah, Engkau tahu aku sedang dalam kesulitan. Bantulah aku ya Allah. Boleh. Dia tawasul, doa dengan tawasul amal soleh. Boleh. Ya. Ini. Sekarang tawasul yang syar'i yang boleh juga. Yang ketiga, sebab ada tiga tadi. Apa? At-tawassul ilallahi ta'ala bidu'a'ir rajulis sholih al. Yaitu apa? Doa kepada Allah dengan minta kita ke orang-orang yang soleh yang masih hidup agar doa bareng-bareng kepada Allah. Doakan aku yang masih hidup. Awas, bukan kepada yang telah mati. Ya boleh ini. Jadi ini yang ini nggak kita ingkari, boleh. Kita minta ya datang ada misalnya ya ada kesulitan yang apalagi yang menimpa kaum muslimin secara umum, kita cari orang yang paling solid di situ. Lalu tolong, ayo kita berdoa kepada Allah. Engkau ini aku lihat orang yang solid. Berdoalah kepada Allah bersama-sama kami agar kesulitan kita semua bisa Allah atasi. Ini boleh. Dari mana dalil bolehnya? Sangat banyak. Ya, anak akan sebut pertama Al-Quran. Allah pernah berfirman tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Yang pernah berkata, saudaranya Nabi Yusuf ini melakukan kesalahan, lalu menyesal pengen minta ampunan. Ya, lalu apa caranya? Allah mengungkap dalam surat Yusuf ayat 97. Qalu ya abana istaghfir lana dzunubana. Mereka menemui ayahnya. Karena ayahnya seorang nabi. Tentu saja seorang nabi doanya mustajabah. Maka mereka datang ke ayahnya. Masih hidup ayahnya. Lalu apa setelah menghadap ayahnya? Ya abana. Wahai ayahku. Kata anak-anaknya. Wahai ayah kami. Istaghfir lana dzunubana. Tolong. Kau bantu kami. Makna bebasnya. Mintakan ampunan kepada Allah untuk kami semua. Kenapa? Inna kunna khati'in. Kami ini akui, kami ini melakukan kesalahan. Tolong di samping kita berdoa, minta juga agar orang soleh ikut mendoakan kita. Orang soleh yang masih hidup. Ini boleh, ayatnya jelas. Ini supaya kita paham, sebab nanti tadi kalau anak tidak sampaikan ini dulu, nanti mereka ngomongnya golongan Wahabi nggak paham masalah ini. Disangkanya kita nggak tahu dalil-dalil ini. Ya bukan kita paham, cuma penempatannya, dalilnya jangan dipotong. Ini yang pertama. Yang kedua, Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu menceritakan ya Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ya Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib
Ya, itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau terjadi ya tidak hujan-hujan, ya lama nggak hujan-hujan, apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman beliau nih? Nabi udah wafat ceritanya. Maka kata Anas bin Malik, Umar bin Khattab segera mendatangi paman Nabi yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abbas pamannya? Karena pamannya ini dikenal orang yang paling solih pada zaman. Padahal kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri orang yang dijamin masuk surga. Ya, tapi Umar bin Khattab juga paham di antara ahli ibadah yang layak untuk dimintai ikut bareng-bareng, ya berdoa atas masalah yang terjadi pada zamannya, ya di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada itu. Saat itu adalah di saat musibah ceklik dengan doa kepada Allah. Juga doanya orang soleh. Maka beliau sengaja datangi Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu setelah ketemu apa? Beliau ya berdoa bareng-bareng. Ya. Lalu Umar bin Khattab dalam doanya mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fastaqina. Ya Allah, dulu saat Nabi masih hidup, coba, di sini pentingnya. Saat Nabi masih hidup, kami bertawasul kepada engkau dengan Nabi kami. Doa bareng-bareng maksudnya. Dulu Nabinya masih hidup, kami tawasulnya dengan Nabi kami. Kami datang ke Nabi, menemui Nabi, doa kepada Allah. Ya, fastaqina, lalu engkau turunkan hujan. Tapi sekarang Nabi telah wafat, maka apa? Wa inna natawassal ilaika bi'anni nabiyina. Sekarang kami berdoa dengan paman Nabi engkau, yaitu Abbas, ahli ibadat pada zamannya. Maka tolong ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Ini tawassul wasilah lewat doa orang soleh masih hidup. Awas. Ya, hadisnya jelas. Apa tadi kan? Dulu kami tawasulnya dengan Nabi, yaitu waktu Nabinya, karena Nabi udah wafat, ganti orang lagi. Siapa yang Pak di situ dianggap menonjol dalam kesolehannya? Salah satunya di sini Abbas bin Abdul Muthalib. Maka turunkan ya Allah. Doa Abbasnya ikut doa, Umar bin Khattab ikut doa, orang-orang yang lain ikut doa. Tapi dengan ada doa orang yang sangat soleh. Maka saat itu dikatakan qol, pada saat itu dikatakan langsung di saat itu juga hujan turun dengan begitu lebatnya. Sahih Bukhari 3710. Jelas hadis ini. Ya, tawasul yang benar itu garis besarnya 3. Tawasul dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Kedua, tawasul dengan amal soleh. Tadi dalilnya sudah semua. Yang ketiga, tawasul dengan cara kita menemui orang soleh yang hadir, yang masih hidup, lalu minta berdoa sama-sama untuk kepentingan kita semua. Inilah tawasul yang syar'i, ada dalilnya, sahih, benar. Yang jadi masalah bagaimana kalau tadi doa dengan orang yang betapapun solehnya telah wafat. Ini. Lalu kita doanya, ya Allah, dengan keagungan, dengan bihakin, bijahin, misalnya, dengan hak si fulan, dengan keagungan Syekh Anu yang sudah wafat semua. Bukan orang solehnya suruh doa bareng-bareng sama kita yang masih hidup tadi. Ya, aku tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Apakah ini dibenarkan dan adakah contoh dari Nabi atau dari sahabat radhiyallahu anhum? Adakah? Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, secara pasti dapat dikatakan tidak ada hal ini terjadi, bahkan tidak dilakukan oleh seorang pun sahabat. Bahkan bukti yang ada menunjukkan sahabat tidak pernah melakukan itu karena sahabat tahu cara-cara itu tidak benar, bahkan bisa membuka pintu kesyirikan. Mana buktinya? Pertama, tadi
Ya, buktinya. Pertama hadis terkait tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendatangi paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib yang barusan tadi Anda sampaikan. Dan di situ ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabiyina. Ya Allah, dulu kami saat Nabi masih hidup, maknanya kami tawasulnya yaitu dengan Nabi. Datang ke Nabi minta agar Nabi berdoa, diturunkan itu tawassalnya. Tapi sekarang kami tawasulnya ke paman Nabi, ini pamanmu. Andai kata tawasul kepada orang yang telah wafat itu, walaupun ke Nabi, dibenarkan, ngapain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi paman Nabi Abbas? Sudah saja, ya Allah, aku berdoa bijahi Muhammadin SAW, dengan keagungan Nabi Muhammad. Mengapa tidak dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apa Umar tidak tahu? Itu. Ini bukti bahwa cara tawasul kepada orang yang telah mati, walaupun orang itu sesoleh apapun, tapi kalau orang yang telah wafat, lalu kita tawasul kepada dzatiyahnya atau keagungannya, tidak dituntun oleh syariat. Andai itu ada syariat, pasti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari awal waktu musim tadi paceklik, beliau langsung kepada Allah, tidak perlu lewat ke datang paman Nabi, langsung aja. Ini pertama. Ya, ini hal yang tidak bisa ditolak siapapun. Yang kedua, ya, Anas bin Malik mengisahkan singkatnya begini. Saat Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki pegunungan, ya, orang dusun, langsung berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul." Ya Rasulullah, harta kami telah binasa, jalan-jalan yang kami lewati terputus. Akibat apa? Musim kering terlalu lama, jalan pada pecah, kehidupan sulit, orang pengen cari air susah, harta-harta udah habis dijual karena kesulitan, terlalu lama gak turun hujan. Fad'ullah yughithna, mohonlah wahai Rasul, engkau doa kepada Allah agar segera Allah turunkan hujan. Laki-laki ini minta ini wasilah kepada Nabi yang masih hidup. Awas, Nabinya masih hidup, lagi khotbah tuh. Dia lewat doanya Nabi, bukan udah mati, awas. Lagi-lagi ini kasusnya lagi masih hidup. Maka pada saat itu langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini, farufa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Langsung Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi seraya berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Turunkan hujan, turunkan hujan. Waktu itu langsung Nabi berdoa. Lalu kata Anas, wala wallahi ma nara fis sama min sahab wala qazah. Saat itu sebelumnya tidak ada sedikit pun tanda-tanda hujan. Enggak ada mendung, enggak ada apa. Enggak ada sebelum Nabi doa. Begitu Nabi doa, ya Allah turunkan, tiba-tiba katanya fatolaat min waroi sahabah bifitatus. Tiba-tiba dari satu arah itu muncul mulai awan. Ya, langsung datang awan, ya, dan tiba-tiba hujan turun terus full sampai dikatakan itu turun sampai 6 hari full dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hujan turun kuat. Ini Sahih Bukhari 1013. Dari sini kita tahu tawasul yang dilakukan sahabat itu kisahnya selalu Nabi saat hidup. Tawasulnya bukan dengan hak Nabi, bukan hak Nabi pribadi gitu ya. Ya, tapi dengan doa Nabi. Tawas yang masih hidup bareng-bareng doa. Ya, Nabi mendoakan, sahabat mengaminkan. Inilah doa wasilah yang syariah. Itu juga salah satu lain yang terakhir yang terkait kisah ini, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu
di masa pemerintahan beliau terjadi musim kemarau yang sangat dahsyat. Tahukah kita apa yang dilakukan Muawiyah? Seorang sahabat senior. Apakah beliau langsung, ya Allah, bijahi Muhammad, aku beliau datangi kuburan siapa, beliau apa gitu, dengan haknya Syekh Ani? Tidak. Tapi beliau dikatakan langsung bertanya, di mana Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi? Tahukah kita siapa Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi? Seorang, tentu di zaman itu sudah masuk tabi'in ahli ibadah yang paling terkenal di zamannya. Ibadahnya sudah sangat masyhur. Langsung makanya Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu ya langsung tanya. Ya, maaf, Muawiyah radhiyallahu anhu maksudnya. Langsung tanya, di mana Yazid bin Al-Aswad katanya. Al-Jurashi, ahli ibadah di negeri itu pada zamannya. Ya, maka singkat kata, ya ketemu, ya didatangkan Yazid bin Al-Aswad, ya kemudian setelah itu langsung Muawiyah dengan kaum muslimin ini terjadi di Damaskus, ya dengan dipimpin doa oleh Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi, tokoh utama ahli ibadahnya, berdoa bareng-bareng apa? Allahumma inna nastashfi ilaikal yaum bi khairina wa afdolina. Di sini, ya Allah, hari ini kami meminta syafaat kepadamu dengan doa orang yang terbaik dan paling utama di tengah-tengah kami ini, yakni Yazid bin Al-Aswad. Ya, kami doa kepadamu, sengaja kami hadirkan Yazid untuk berdoa kepadamu, orang yang terbaik di antara kami, ikut berdoa, tolong kabulkan doa kami. Lagi-lagi di sini Muawiyah tidak berdoa dengan tawasul kepada yang telah mati, tidak, yang beliau cari yang masih hidup. Doanya orang soleh ini andai kata berdoa tawasul lewat orang mati benar, ngapain Muawiyah radhiyallahu anhu tidak langsung saja seperti yang kebanyakan dilakukan kaum muslimin sekarang? Ya Allah, dengan hak Muhammad, bijahi Muhammad, atau dengan Syekh Abdul Qadir, tidak pernah dilakukan. Kenapa? Andai kata ini syar'i, mereka pasti lebih tahu dulu dari kita. Apa mereka lebih jahil dari kita? Tidak paham. Apa kita lebih pandai daripada Umar bin Khattab? Ya, apa kita lebih paham dari Muawiyah dan sebagainya? Radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan, azanillah wa iyyakum. Itu kisah yang pernah terjadi juga pada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, kisah Muawiyah itu diriwayatkan oleh Ibnu Asakir Ibnu Sa'ad oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra 9632. Dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sahih dalam kitab beliau At-Tawassul halaman 41. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah setelah mengutip hadis asar dari Muawiyah tadi mengatakan, "Fahadha Muawiyah radhiyallahu anhu aidon." Ini nih dia Muawiyah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah setelah mengutip riwayat tadi. Ya, la yatawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Wa innama yatawassal bihadza rajul as-salih. Tapi beliau sengaja tawassulnya dengan doa orang soleh yang masih hidup saat itu, yaitu Yazid bin Al-Aswad rahimahullah. Ya. Ini yang dilakukan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat dalam At-Tawassul karya beliau halaman 42. Ikhwan azanillah wa iyyakum. Sekarang kita masuk subhat terkait dengan tawasul pada orang yang telah mati atau kepada zatiyahnya atau karena kedudukannya. Ya Allah, aku berdoa dengan keagungan Syekh Fulan misalkan. Ya, apakah tadi yang dibawakan UAS? UAS membolehkan dengan dua alasan. Subhat pertama, seperti yang antum tadi lihat videonya, ini kita mulai masuk intinya. Ada beberapa subhat. Subhat pertama, ya, dikatakan
menyamakan Allah ini seperti seakan-akan pejabat. Kalau kita pengen cepat dikabul, ya kita menghadap ke orang, kita misalkan pengen ngadain proyek, sebut aja kalau kita yang udah kenal gubernurnya, nih ya rekomendasi. Jadi seakan-akan kita ini tawasul itu menyamakan kita ini ya tawasul itu karena kita kelas begini. Kalau kita yang maju sendiri sulit dikabul, tapi coba bawa nama besar. Seperti itulah. Ya, dianggap ini bagian wasilah syar'i. Maka jawabannya bagaimana? Menyamakan Allah dengan seperti pejabat seperti ini bahkan lebih fatal daripada wasilah itu sendiri. Mengapa? Tidak diragukan lagi, ini bagian kesyirikan. Bukankah Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un"? Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jangan kau samakan Allah itu seperti pejabat yang butuh birokrasi. Makanya iya karena abu dua iya karena nasta'in wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak butuh perantara. Jangan kau samakan Allah. Makanya saat UAS mengibaratkan wasilah, kebolehan wasilah kepada orang yang telah mati atau hak-hak makhluknya seagung apapun, dengan mengibaratkan kalau kamu mau kepada tadi proyek menghadap bawa nama gubernur gitu. Tidak diragukan ini. Lagi ini lebih bahaya lagi. Alasan ini sangat tidak diterima. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah tadi laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bahaya sekali menyamakan Allah. Jadi kayak Allah itu butuh birokrasi untuk minta kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih parah. Dan tidak diragukan lagi tadi. Cara ini adalah cara yang biasa dilakukan. Makanya orang Kristen itu pakai sistem kependetaan. Orang Kristen kalau mau melakukan pengakuan dosa, datang ke gereja itu mereka temui dulu pendetanya. Nggak bisa langsung ke Tuhannya. Ya datang ke pendetanya. Langsung, wahai Bapak Pendeta, kami begini. Ini cara rahib, cara Kristen. Bukan cara tauhid. Bagaimana UAS menyamakan tawasul tadi dengan cara-cara begini? Yang cara ini jelas cara-cara bukan sekali, bukan dari jalan tauhid. Na'udzubillah. Tidak benar cara ini. Bahkan alasan ini fatal, bahaya sekali. Ya, menyamakan ya kedudukan Allah seperti kedudukan makhluk, pejabat dan sebagainya. Allahul musta'an. Itu subhat pertama. Subhat kedua. Di situ UAS membawa satu hadis ya tentang intinya Nabi Adam saat salah melakukan ya pengakuan kesalahan, Nabi Adam berdoa dengan tawasul, yaitu ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Aku ya meminta ampunan ya kepada engkau ini dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tadi seperti di video tadi Allah nanya, "Hai Adam, kamu tahu dari mana?" Ya, Muhammad belum aku ciptakan dan seterusnya seperti yang tadi disimak. Intinya Anda bukan ke situnya, tapi di ini kata-kata Nabi Adam wasilah ke Nabi Muhammad itunya. Ya, maka jawabannya dapat Anda jawab dari beberapa sisi. Saudaraku, perlu diketahui, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juz 2 halaman 672 nomor hadis 4228. Dan ya, Imam Hakim setelah mengutip hadis yang ia diriwayatkan sendiri itu, Imam Hakim berkata, "Shahihul isnad." Hadis ini sanadnya sahih. Wa huwa awwalu hadisin dzakartuhu li Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi hadzal kitab.
Dan hadis ini adalah hadis yang bersumber dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Yang pertama aku sebut nama rawi ini, Abdurrahman bin Zaid ini, dalam kitabku ini. Kata Imam Hakim setelah menyebut hadis tadi. Maka ikhwan, jawabannya, kalau UAS dengan berdalil hadis tadi karena terdapat pada mustadroknya Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim, lalu UAS begitu saja percaya dan menerima pensahihan Imam Hakim langsung begitu saja, maka ingin Anda sampaikan, ketahuilah Imam Hakim ini bahkan di kalangan para pemula yang baru belajar hadis tahu Imam Hakim ini dikenal sebagai tasahul, orang yang terlalu gampang mensohihkan hadis. Penuntut ilmu kelas pemula juga tahu. Makanya kenapa para ulama memperingatkan jangan langsung diterima hadis yang disohihkan oleh Imam Hakim saja. Jangan langsung diterima. Sebab Imam Hakim dikenal sebagai orang yang terlalu mudah mensohihkan hadis. Ini bukan ana yang ngomong. Ulama-ulama dulu telah menetapkan jangan langsung terima hadis yang semata-mata disohihkan oleh Imam Hakim. Karena Imam Hakim dikenal rahimahullah sebagai orang yang tasahul, bermudah-mudah mensohihkan hadis. Ibnu Dihyah dalam kitabnya Al-Ilm mengatakan menjadi kewajiban bagi setiap ulama hadis untuk waspada setiap perkataan Imam Hakim. Mengapa? Karena beliau sering melakukan kekeliruan, terlalu banyak mensohihkan hadis-hadis yang sebetulnya tertolak. Ini dikatakan Imam Ahlul Hadis dulu, Ibnu Dihyah, sudah memperingatkan. Ya, jadi kalau ada hadis, kata Imam Hakim, sahih, jangan langsung diterima. Karena Imam Hakim ini sudah dikenal salah satunya tadi, tasahul, terlalu gampang memudah-mudah mensohihkan hadis. Bukan cuma Ibnu Dihyah yang memperingatkan ini. Ini juga diperingatkan oleh Ibnu Solah, Ibnu Hajar, Abu Sa'ad Al-Malini, Az-Zahabi, dan lain-lainnya. Karena itulah Imam Az-Zahabi rahimahullah sampai membuat satu catatan khusus atas kitab Mustadraknya Al-Hakim karena banyaknya kekeliruannya. Yang diberi judul Talkhis Al-Mustadrak. Ya, karena banyak yang harus pensohihan Imam Hakim yang ternyata ngawur. Ya, tidak benar. Sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mustadraknya Imam Hakim ini, ya, di samping banyak yang tidak sesuai dengan kitab Bukhari Muslim, ya, karena Mustadrak ini dikatakan yang dia buat ini hadis yang atas syarat Bukhari Muslim, nyatanya banyak yang tidak sesuai. Juga katanya apa? Ya, seperempatnya merupakan hadis-hadis yang mungkar, yang lemah, tidak sahih, bahkan sebagiannya maldhu, palsu. Ini yang nilai nggak tahu-tahu Imam Az-Zahabi yang melakukan cek ulang, ya, kepada hadis Mustadraknya Imam Hakim. Ribuan hadis yang telah beliau teliti Imam Az-Zahabi rahimahullah. Karena Imam Hakim ini tadi dikenal tasahul. Ya. Nah, itu sisi pertama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menerima pensohihan Hakim serta merta? Ntar dulu. Ya, kalau para ulama juga sudah mengingatkan ini bukan anak, tentu bukan kelas anak untuk buru-buru begitu. Tapi ini perkataan ulama ahli hadis. Ya, termasuk Al-Hafidhul Hajar juga telah mengingatkan demikian. Ya. Nah, sisi kedua, justru hadis tadi yang kata Imam Hakim itu sahih, yang sekaligus menunjukkan betapa tasahulnya dan betapa mengherankannya terkadang apa yang dilakukan Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Padahal Imam Hakim sendiri mengatakan hadis ini jelas dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Tahukah kita, ikhwan, apa komentar Imam Hakim terhadap Abdurrahman bin Zaid bin Aslam? Ya, dalam Al-Madkhul ila Ma'rifatis Shahihi minas Sahih juz 1 halaman 154 nomor 97.
Imam Hakim sendiri, ini yang ngomong Imam Hakimnya nih, yang tadi disebut mensohikan hadis tadi, yang ada Abdurrahman bin Zaid. Padahal Abdurrahman bin Zaid sendiri, bin Aslam ini, kata Imam Hakim apa? Rawa an abihi ahaditsa maudu'atan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini meriwayatkan dari hadis dari ayahnya, hadis palsu. Coba, beliau sendiri yang ngomong, ini ya Zaid bin Aslam. Bahkan apa? La takhfa ala man ta'ammalaha min ahli sunnah. Dan bagi siapa yang mau mengkaji, mau memperhatikan pernyataan ahlul hadis, jelaslah annal hamla fiha alaih, pemalsuan hadis ini terjadi ulahnya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini. Ini nih orang ini. Itu yang ngomong Imam Hakimnya sendiri. Bersamaan beliau di kitab lain Al-Madkhalnya mengatakan ini pemalsu, tapi di kitab Al-Mustadraknya beliau katakan sahih. Aneh bukan? Masa pemalsu sahih? Bayangkan. Makanya ulama benar mengingatkan, awas kalau hadis yang disahihkan Imam Hakim semata-mata jangan diterima dulu. Banyak kontroversi, kontradiktif. Di sini beliau menyebut pemalsu, tapi beliau sahihkan. Ini contohnya hadis ini justru. Jadi jangan sembarangan asal tulisan Arab diterima. Ya, ini contohnya pada hadis ini, ikhwan. Ya, itu sisi kedua. Sisi ketiga, karena itulah para ulama ahli hadis tatkala mengomentari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang dalam sanadnya ada Zaid bin Abdurrahman bin Aslam, seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tadi Imam Az-Zahabi ini yang mengoreksi ulang kitab Mustadraknya Imam Hakim. Ketika beliau mendapati Imam Hakim mensahihkan hadis ini tadi, sahihul isnad, langsung Imam Az-Zahabi bikin koreksi. Bal maudhu, bahkan yang benar hadis ini palsu, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Telah keliru Imam Hakim mensahihkan. Maudhu, jauhnya bagaikan langit bumi. Ya, kenapa yang Zaid bin Aslam tadi? Yang Imam Hakimnya juga mengatakan ini pemalsu. Makanya disanggah oleh Imam Az-Zahabi. Bal maudhu, bahkan hadis ini palsu. Tidak cukup Zaid bin Aslam yang menjadikan hadis ini bermasalah tadi. Ya, ada juga rawi lain sebutnya Abdullah bin Muslim al-Fahri. Orang ini tidak dikenal. Karena itu Imam Az-Zahabi, ya sebagaimana disebut dalam kitab Lisanul Mizan, mengomentarinya dengan khobarul batil. Ya, berita ini, hadis ini batil. Dan ungkapan ini disetujui pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Benar, hadis ini batil. Tidak benar, tidak sah hadis ini. Ya, lebih lengkapnya silakan antum cek dalam Lisanul Mizan juz 3 halaman 359 biografi rawi nomor 1451. Ya, supaya lebih jelasnya. Nah, ikhwan, maka dengan tandas Syekh Al-Albani rahimahullah menyebut hadis riwayat Hakim tadi dalam Ad-Dhaifah nomor hadis 25, maudhu, palsu hadis ini. Palsu. Ya, bagaimana lalu UAS berpegang kepada hadis palsu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ini terkait dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan akidah. Bagaimana akidah dibangun dengan hadis-hadis bernilai sampah semacam ini? Allah, ini sesuatu yang sangat membahayakan. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Sebetulnya bukan cuma ini hadis-hadis yang kadang dibawa oleh mereka yang membolehkan masalah-masalah tawasul kepada orang yang telah mati. Ya. Orang yang dianggap soleh yang telah mati. Ada lagi beberapa hadis yang lainnya. Ya, tetapi hadis-hadis itu tidaklah sahih. Ana sebutkan salah satunya lagi. Hadis ini karena juga cukup terkenal, padahal hadis ini adalah hadis yang sama sekali tidak memiliki sumber. Katanya begini, ada hadis lagi nih, ini diklaim hadis. Ini kalau ini memang tidak disebut oleh UAS di hadis itu. Ya, jadi kalau dari UAS tadi
alasan tentang kayak protokoler tadi, seorang kita menemui pejuang. Kedua, hadis tadi, ya, tentang Nabi Adam ternyata tidak benar semua dua-duanya. Ana sengaja tambahkan ini supaya peringatan aja, walaupun ini nggak disebut dalam video yang Ana tampilkan, ini yang di luar, ya, yaitu katanya ada hadis, sengaja Ana tambahkan. Idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Jika kalian mohon kepada Allah, maka mohonlah kepada Allah dengan kedudukanku. Ya, fa inna jahi indallahi azim. Karena kedudukanku di sisi Allah amat besar. Ya kawan. Terkait kalau kedudukan Nabi di sisi Allah itu agung, siapa? Tidak ada yang meragukan. Beliau manusia yang paling agung. Tapi tentang berdoa itu lalu doa dengan kedudukan beliau, beda lagi kasusnya. Bukan kita mengingkari keagungan Nabi. Ya, sahih tadi hadis tadi, idza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Jika kamu mau minta kepada Allah, jangan langsung intinya, tapi dengan lewat ini, hadis ini yang sebenarnya jadi biangnya kesyirikan atau kebid'ahan semacam ini. Ikhwan, perlu Anda sampaikan. Hadis ini sama sekali bahkan tidak terdapat dalam kitab hadis Ahlus Sunnah manapun, tidak ada. Tidak di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Nasai, bahkan tidak ada di kitab sunnah apapun. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab At-Tawassul wa Al-Wasilah karya beliau halaman 129 mengatakan wa hadzal hadis ini dusta, laisa fi syai'in min kutubil muslimin. Sama sekali hadis ini tidak terdapat dalam kitab-kitab kaum muslimin allati yu'tamad 'alaiha ahlul hadis, yang dimana ahlul hadis berpegang padanya. Tidak terdapat. Tidak terdapat dalam kitab-kitab ahlul hadis yang layak dijadikan pedoman. Tidak. Wala dzakarahu ahadun min ahlil ilmi bil hadis. Ya, dan makanya hadis ini tidak pernah disebutkan oleh satu pun di antara ahli hadis. Kenapa? Enggak ada. Tidak ada, sumbernya sama sekali tidak ada. Ya, barangkali di Abu Dawud, walaupun do'if, ibarat orang sekarang do'if juga hadis nomornya berapa, tidak ada. Jangan kata Bukhari, Muslim, di seluruh kitab hadis tidak ada yang lafaz tadi tawassalu bijahi. Ya, bahkan ikhwan, ada sesuatu yang menarik. Seorang ulama yang dianggap ulama yang sebetulnya pendukung kuat bolehnya tawasul kepada yang telah wafat atau dengan hak Muhammad tadi, yang namanya Ahmad Al-Ghumari. Ya, orang ini dikenal semangatnya mendukung tawasul bid'ah semacam itu. Tapi ketika Ahmad Al-Ghumari ini dibawakan mengetahui, orang ini juga tahu hadis ini. Tahukah kita apa komentar Ahmad Al-Ghumari? Sekali lagi padahal orang ini pendukung tawasul. Tapi ketika dibawakan hadis ini, beliau mengatakan batil, la aslalahu wala sanad. Ini hadis batil, tidak punya sumber, tidak ada sanadnya, la maudhu wala dhaif. Yang palsu enggak ada, yang lemah juga enggak ada. Coba ya. Padahal orang ini pendukungnya sendiri. Lihat Durrul Ghamam Ar-Raqiq halaman 98. Ya. Batil, la aslalah. Batil, tidak punya sumber, wala sanad, sanadnya enggak ada, la maudhu, yang palsu enggak ada. Barangkali ada di himpun hadis palsu, enggak ada. Wala dhaif, yang lemah enggak ada. Jadi enggak ada sama sekali. Allahul musta'an. Ya, ikhwan, dari sini kita bisa tahu ya bahwa ini tidak benar. Ya. Terakhir, ada banyak orang yang mengatakan, apakah ada ulama-ulama salaf ya yang pernah mengingkari tawasul dengan tadi orang yang telah wafat atau dengan hak-hak makhluk tadi, dengan bijahi Nabi? Ulama salaf mereka mengatakan orang yang pertama mengingkari ini baru Ibnu Taimiyah nih. Sebelumnya nggak ada katanya. Ulama membolehkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas orang ini tadi. Nah, kalau bahasa anak gaul sekarang kurang bermain. Ya. Kalau dia menyangka bahwa yang pertama mengingkari tawasul begini Ibnu Taimiyah, orang ini kurang main. Kurang jauh mainnya kata orang sekarang.
Bagaimana dikatakan ini baru Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyatakan ini? Coba kita lihat. Bishr bin Al-Walid rahimahullah mengatakan, Sami'tu Aba Yusuf yaqul qala Abu Hanifah. Aku mendengar Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, berkata bahwa Imam Abu Hanifah, imam paling tua itu di antara 4 imam madhab itu Abu Hanifah dulu. Abu Hanifah urutannya. Baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Ini yang paling tua, Imam Abu Hanifah. Ya, paling senior ibaratnya dari sisi usia. Jadi Kak, ini abadnya sudah masuk tabi'in. Ya, ke sini ya. Setelah masa sahabat ke bawah. Tapi masih di masa-masa awal. Pernah berkata apa? Ya, la yanbaghi li ahadin ayat wallah illa bih. Tidak disukai orang itu berdoa kecuali dengan nama Allah. Wa akrahu ayyakul. Dan aku di sini adalah Abu Hanifah, sangat benci jika ada orang yang berdoa dengan as'aluka bima'akidil izmin arsyik. Aku berdoa kepada Allah. Ya, dengan apa? Bima'akidi al-izmin arsyik, dengan keagungan kursinya. Atau ia berdoa bihaqqi fulan, dengan hak si fulan. Wa bihaqqi anbiya'ika wa rusulik. Aku berdoa dengan haknya Nabi fulan, aku dengan rasul-rasulmu. Wa bihaqqil baitil haram, dengan haknya Baitul Haram misalkan. Padahal ini siar-siar yang utama, simbol-simbol atau nabi. Aku benci masalah itu. Ya, bahkan aku Abul Hasan mengatakan amal masalah bi ghairillah fa munkar. Adapun doa masalah ini kepada selain Allah mungkar. Ini jelas mungkarnya katanya. Sampai dikatakan begitu. Ya, jadi ini ya, lihat Ighatsatul Lahfan juz 1 halaman 390, Syarah Thahawiyah juz 1 halaman 297. Dari Imam Abu Hanifah, imam paling tua dalam tanda petik, sudah mengingkari hal ini. Jadi jangan dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini orang kurang piknik yang pada begini. Ya, ngomong seenaknya. Apakah ada lagi selain tadi Abu Hanifah? Ada Al-Imam Al-Allamah Al-Qassani rahimahullah juga mengatakan wa yukrahu lirrajul ayyakula fi du'aihi, dan sangat dibenci jika ada seseorang yang dalam berdoanya dia mengucapkan, dia mencontohkan apa? As'aluka bihaqqi anbiya'ik wa rusulik. Aku berdoa kepada Allah dengan haknya para nabimu, para rasulmu. Au bihaqqi fulanik, atau dengan haknya si fulan. Kalau kita sekarang dengan haknya si Abdul Qadir Jailani, dengan haknya siapa saja Habib fulan misalnya yang telah wafat. Li'annahu la haqqa li ahadin 'ala Allah subhanahu wa ta'ala jalla sya'nuh. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun kepada Allah, ya, tidak ada seorang pun hak seseorang kepada Allah. Ngapain dia ngatur-ngatur Allah dengan hak? Ya, tidak ada. Allah tidak bisa. Allah itu memberi, menerima tidak karena haknya sepulah. Tidak. Nggak ada yang nggak ada hak. Ya, seolah-olah orang Allah itu hanya ini. Tidak. Nggak ada hak. Allah itu bebas. Ya, tidak karena intervensi siapapun. Ya, ini. Itu lihat dalam Bada'i Usonai juz 5 halaman 126. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menandaskan bahwa masalah ini bukan cuma beliau intinya yang mengingkari. Dalam Majmu' Fatawanya juz 1 halaman 222 beliau mengatakan alladzi qalahu Abu Hanifah wa ashabuhu wa ghairuhum minal ulama'i, ya, sesungguhnya yang apa yang telah ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah dan teman-teman beliau, bahkan dari ulama-ulama lain, min annahu la yajuz ayyus'alallahu ta'ala bimakhluk, tidak dibolehkan meminta kepada Allah dengan tadi hak makhluk, misalkan bihaqqis fulan la bihaqqil anbiya wala ghairi dzalik,
Tidak dengan haknya Nabi, tidak pula dengan yang bukan Nabi. Apalagi aku berdoa dengan bijak. Ya, tidak. Doalah langsung kita kepada Allah. Kalau mau tadi yang syar'i, kecuali tadi doa orang soleh yang masih hidup, ya boleh tadi. Ya tadi sudah Anda sebutkan. Ya dari zaman ya saudaranya Nabi Yusuf datang ke ayahnya yang soleh yang jadi Nabi, wahai ayahku doakan. Ya di musim pasar kering mereka sahabat datang ke Nabi, ya Nabi tolong kita doa kepada Allah, tolong doakan kami agar Allah turunkan hujan. Nabinya masih hidup, doa bareng-bareng itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang telah wafat apa? Bahkan ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Ya, menjadi peluang pintu membahayakan karena ada wulu di dalamnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga ada manfaatnya dan dapat menjadi pelajaran buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.